Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Marulat dan Ibu Forita. Perkenalkan, nama saya Farinur Maulana Putra dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya ingin berpartisipasi dalam ujian praktikum kimia. Mendapat tema praktikum yaitu indikator alami percobaan asam dan basa. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menentukan sifat suatu larutan dengan indikator alami. Pada praktikum kali ini berlandaskan teori asam basa Lewis. Teori Bronsted-Lowry hanya terbatas pada reaksi yang melibatkan proton. Di sekitar kita masih banyak reaksi yang memiliki sifat asam basa, tetapi tidak sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Akhirnya pada tahun 1932, Lewis, ahli kimia dari Amerika, mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron, dan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Sebagai contoh adalah reaksi antara BF3 dan NCH3. Yang pertama kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah alat dan bahan. Kita membutuhkan yang pertama ada air deterjen yang bersifat basah, lalu ada air cuka yang bersifat asam, dan ada air garam yang bersifat netral. Lalu di sini juga kita mempunyai air putih atau air mineral. Lalu kita mempunyai total berjumlah 12 gelas plastik untuk tempat sampel yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini kita bisa lihat ada kunyit, lalu ada buah naga, wortel, dan bunga melati yang sudah saya tumbuk. Teman, langkah percobaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menggerus 4 indikator alaminya ini, yaitu ada kunyit, buah naga, dan wortel serta bunga mawar yang akan kita jadikan larutan. Kita di sini hanya untuk mencari sari-sarinya untuk dijadikan larutan ya, dengan menambahkan air. Buah naga pakai ini aja deh. Kita sudah mendapatkan larutan dari keempat bahan tadi. Di sini ada larutan bunga mawar, lalu ada buah naga, lalu ada kunyit, dan yang terakhir ada wortel. Kita akan memasukkan keempat larutan ini ke dalam gelas plastik yang sudah kita tadi siapkan menjadi 3 bagian. Seperti contoh ini kita buah naga akan kita taruh. Berkah. Ini ada. Setelah tadi kita sudah membuat larutan 4 bahan indikator menjadi larutan di tiap sampel gelas. Di sini ada buah naga, ada kunyit, bunga mawar, dan yang terakhir ada wortel. Sudah kita haluskan dan sudah kita buat menjadi sampel. Kita akan mengujinya dengan 3 larutan yang kita punya. Di sini saya akan menguji dengan tadi yang sudah saya di awal video. Itu ada air cuka yang bersifat asam, lalu ada air garam yang bersifat netral, dan yang terakhir ada air deterjen yang bersifat basah. Saya akan mulai dari menuangkan sekitar 1 sendok ke dalam masing-masing satu sampel. Kita akan lihat apakah terjadi perubahan di setiap sampelnya atau tidak. Pertama kita mulai dari cuka. Lalu kunyit, lalu bunga mawar, dan terakhir ke wortel.
Kita akan mengulang seperti itu dengan air garam dan juga air deterjen. Deterjen ya? Ya. Deterjen dulu, salahkan dulu. Dan yang terakhir ada air garam atau netral. Nah, setelah sudah seperti ini kita akan mengamati dan saya akan jelaskan di pembahasan. Setelah tadi kita sudah melakukan praktikum dengan meneteskan 3 larutan ke dalam 4 indikator alami. Di sini saya sudah mempunyai tabel pengamatan. Di mana yang pertama indikator alami ada bunga mawar. Warna bahan alam yang dasarnya adalah warna merah kehitaman. Setelah ditetesi garam, ternyata warnanya tidak berubah. Lalu setelah kita teteskan dengan cuka, berubah warna menjadi merah, yaitu menjadi lebih cerah. Dan setelah saya meneteskan deterjen, ternyata warna berubah menjadi semakin hitam. Lalu yang kedua kita mempunyai indikator alami yaitu kunyit. Dengan warna bahan alam yang mendasar adalah warna kuning. Setelah ditetesi garam, ternyata warna tetap tidak berubah, tetap menjadi warna kuning. Dan setelah ditetesi cuka, ternyata warnanya berubah menjadi kuning pudar, yaitu kuning yang lebih cerah. Dan setelah kita tetesi dengan air deterjen, ternyata warnanya berubah secara signifikan menjadi oranye kehitaman. Lalu indikator yang selanjutnya ada wortel. Dengan warna bahan alam dasarnya adalah oranye. Setelah kita tetesi garam, oranye tidak berubah lagi ya garam. Lalu kita tetesi dengan cuka, ternyata warnanya berubah menjadi oranye yang lebih terang. Lalu kita teteskan dengan deterjen, warnanya berubah menjadi oranye hitam. Yang terakhir ada buah naga. Dengan warna bahan dasar ungu, kita tetesi dengan garam, tidak berubah warnanya, tetap ungu. Lalu kita tetesi cuka, warnanya berubah menjadi ungu yang lebih cerah. Dan yang terakhir kita teteskan dengan deterjen, yang warnanya berubah menjadi ungu yang lebih gelap atau ungu kehitaman. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan praktikum dan sudah mendapat hasil pengamatan, di sini saya ingin menyimpulkan praktikum kali ini. Yang pertama, dari pengujian 4 bahan yaitu ekstrak wortel, bunga mawar, kunyit, dan buah naga terhadap larutan garam, cuka, dan deterjen, bahwa dapat disimpulkan bahwa 4 bahan tersebut terbukti dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Lalu kesimpulan yang kedua, garam bersifat netral. Mengapa demikian? Karena pada saat kita meneteskan garam ke 4 indikator alami yang tadi kita sudah lakukan, tidak terjadi perubahan warna sama sekali di tiap indikator. Itulah mengapa kita dapat simpulkan bahwa garam ini bersifat netral. Lalu cuka bersifat asam. Mengapa demikian? Karena pada saat kita meneteskan ke dalam indikator yang tadi kita sudah lakukan, perubahan warna yang terjadi pada indikatornya adalah menambah warna-warna terang. Seperti buah naga tadi yang warnanya ungu menjadi ungu terang. Lalu ada wortel yang warnanya oranye menjadi oranye terang. Dan kunyit juga tadi berubah menjadi lebih terang, pucat terang. Itulah mengapa kita dapat simpulkan bahwa cuka itu bersifat asam. Dan yang terakhir, deterjen bersifat basa. Mengapa demikian? Karena pada saat kita meneteskan ke 4 indikator yang tadi kita sudah lakukan, perubahan warna terjadi dan mengakibatkan warna ini menjadi lebih gelap. Contohnya yang tadi sangat terlihat bunga mawar yang warnanya kemerahan, hijau kemerahan menjadi sangat gelap kehitaman, dan buah naga juga terlihat sangat jelas menjadi ungu hitam. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa deterjen ini bersifat basa.
Baik, demikian laporan praktikum atau ujian praktikum kali ini. Saya Farinur Maulana, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.